Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya terjadi pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Apakah pertemuan ini menyiratkan adanya reposisi koalisi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio ada Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Hermawi Taslim. Pak Taslim, selamat pagi. Pagi. Dan juga bergabung bersama kami Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin melalui sambungan telepon. Pak Didi, selamat pagi. Selamat pagi. Saya ke Pak Taslim. Pak Taslim, dari TKN sendiri menerjemahkan pertemuan kemarin seperti apa, Pak Taslim? Ya, jadi pertemuan itu sesuatu yang positif ya buat bangsa ini. Oke. Setelah pemilu, memang kita harus bersatu lagi. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak AHY, mereka dan kita semua bangsa Indonesia ingin menjadi bagian dari masyarakat bangsa yang lebih maju. Oleh karena itu posisi yang diambil oleh Demokrat, AHY dan Pak SBY, saya kira itu menunjukkan tingkat kenegarawanan yang matang, di mana urusan pemilu sudah selesai. Sekarang kita bersama-sama lagi menatap masa depan, bersama-sama lagi membangun negeri ini. Nah, kelanjutannya kita tunggu saja. Tetapi ini saya duga kelanjutan dari pernyataan pertama. Pak SBY waktu itu melarang kader-kader Partai Demokrat untuk ikut ambil bagian dalam aksi-aksi yang diduga inkonstitusional. Kemudian ada himbauan menunggu, diulangi lagi oleh Pak AHY, menunggu hasil pemilu. Memang itu yang menunggu pengumuman KPU, memang itu. Itu yang paling pas untuk kita sebagai bangsa, sambil kita merajut kembali kebersamaan ini sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi kita sudah selesai, kita menunggu hasilnya. Ya, kita jalan sama-sama. Baik, kalau bergabung menjadi koalisi, bersama-sama di koalisi, bagaimana? Oh, kita welcome. Welcome, ya? Kenapa welcome? Membangun bangsa ini perlu semua komponen. Dan Pak SBY sebagai orang yang pernah memimpin 10 tahun negara ini, pasti beliau ingin melanjutkan cita-citanya, ingin melanjutkan keinginan-keinginan dulu tidak tercapai. Oleh karena itu, kalau ke depan, saya ulangi, kalau ke depan Demokrat bersama-sama dalam barisan Pak Jokowi itu sangat logis. Tapi kan kalau menurut hasil quick count, Pileg kan sudah 60% nih suara parlemen sudah paling tidak di Jokowi. Masih butuh tambahan lagi? Ini bukan butuh tambahan atau tidak. Semua komponen masyarakat, siapapun anak bangsa, untuk bersama-sama membangun bersama Pak Jokowi. Pak Didi, apakah memang ini isyarat akan berkoalisi dengan Pak Jokowi? Jadi pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena kemarin beliau mengundang Mas AHY, kader terbaik Partai Demokrat, dalam silaturahmi kebangsaan ya. Pada saat situasi negara ini sangat keras setelah pemilu tanggal 17 April, terutama pemilu presiden ya. Situasi sangat keras, nyaris bangsa ini terbelah. Lalu Pak Jokowi mengajak bersama-sama, duduk bersama-sama, membicarakan hal-hal masa depan bangsa. Saya pikir hal yang sangat baik ya. Ini pertama hal demikian yang ingin disampaikan. Dan tentu kita semua pada saat ini terlalu pagi kalau untuk bicara hal-hal yang lebih jauh mengenai koalisi dan sebagainya, apalagi mengenai kabinet dan koalisi. Tapi pembicaraan kemarin itu sangat bagus di dalam rangka mencoba mempersatukan anak bangsa ini ya. Di dalam Pak Didi, tapi posisi dari Partai Demokrat sendiri itu di mana sih? Apakah masih di BPN atau di mana sebetulnya? Ini mohon ditegaskan. Ya jelas dong. Kita sebagai partai yang mendukung dan mengusung 02, tentu hingga hari ini masih bersama BPN ya. Kita bersama-sama sedang menunggu proses perhitungan suara. Kita kawal bersama-sama, sebagaimana juga partai-partai yang lain. Sekarang kita bersama-sama mencoba mengawal dengan baik proses perhitungan suara. Tapi karena sebagian dari BPN menyatakan ini Partai Demokrat jangan-jangan meninggalkan teman dalam kesulitan, Pak Didi. Saya kira sangat keliru ya. Karena bagaimanapun undangan presiden ini, undangan kepala negara sebagai presiden dalam situasi seperti sekarang ini, saya setuju dengan Pak Hermawi Taslim tadi dalam rangka merajut situasi yang ada untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan anak bangsa ini. Saya pikir ini bagus sekali karena ini merupakan silaturahmi dan komunikasi yang sangat bagus. Baik, Pak Didi, pertemuan kemarin inisiatif Pak Jokowi ya yang mengundang ya?
Ya, jadi Pak Jokowi mengundang tentu Partai Demokrat, ya, Mas AHY menyambut dengan baik gitu. Oke, baik. Pak Taslim, berarti kalau misalnya Pak Jokowi mengundang, memang jangan-jangan Pak Jokowi membuka kemungkinan untuk membuka adanya koalisi dengan Partai Demokrat? Saya kira ini kewajiban seorang negarawan seperti Jokowi. Ya. Dia akan mengundang siapa saja untuk mengajak bersama-sama membangun negeri ini. Ya. Hanya dengan bersama-sama, hanya dengan kebersamaan, bangsa ini bisa mengoptimalkan perannya ke depan dalam mengisi tatanan dunia yang modern. Jadi ini sesuatu yang sangat positif, terutama untuk mendinginkan suasana yang pernah panas di bawah. Dan saya kira langkah-langkah yang diambil oleh Pak Jokowi itu sangat tepat, dan ini disambut dengan baik juga oleh Pak AHY dan terutama Pak SBY ya, sebagai seorang negarawan sejati yang sejak awal itu pernyataan-pernyataannya sangat menyejukkan. Lepas dari Demokrat masih di 02 itu kan sudah selesai. Itu sudah selesai. Ke depan kita harus bersama-sama membangun bangsa ini. Pak Didi, ini saya mengutip pernyataan dari Mas AHY kemarin setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita juga harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Ini kan bukankah artinya bagian besar ini bergabung dengan Pak Jokowi, Pak Didi? Saya rasa kalau bicara bergabung tentu kita tunggu dulu lah ya, perhitungan suara ini kan masih berjalan ya. Sampai tanggal 22 Mei resminya, nanti kita tunggu saja. Tetapi kalau kita mengawal bersama-sama, mengawal bangsa ini menjaga persatuan dan kesatuan, saya pikir sangat-sangat baik dalam situasi yang sangat panas pasca pemilu kemarin ya. Padahal pemilu sudah selesai tanggal 17, tapi situasi panas terus masih terjadi, dan ini tidak baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini ke depan. Oleh karenanya ajakan Pak Jokowi saya pikir sangat-sangat bagus untuk menjaga Indonesia ini, menjaga NKRI ini. Tetapi bagi Partai Demokrat sekarang ini tentu bagaimana bersama-sama mengawal pemilu ini ya. Manakala ke depan ada hal-hal yang kurang berkenan, katakan ada dugaan kecurangan, ada dugaan kesalahan perhitungan, tentu sudah ada koridor konstitusi yang harus dihormati semua pihak ya. Jadi Demokrat mengajak kita bersama-sama manakala ada perbedaan pandangan, ada kekeliruan bahwa koridor konstitusi yang menjadi pegangan bagi kita semua. Pak Didi, kalau kemarin Mas AHY paling tidak menggelorakan semangat persatuan kembali, apakah kemudian ini bisa kita artikan Partai Demokrat sebetulnya mengakui hasil quick count kemarin, Pak? Saya kira semuanya yang akan menjadi acuan adalah perhitungan manual, karena yang dianut oleh KPU ini perhitungan manual ya. Sekarang perhitungan sudah sekitar 60% dan kita terus menunggu ya. Ini sekarang tanggal 3 ya, masih ada sekitar 3 minggu lagi. Mari kita bersabar, kita menunggu ini semua, kita kawal semua perhitungan yang dilakukan oleh KPU, kita serahkan KPU untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan kita bersama-sama menunggu hasil final dari perhitungan manual, saya kira. Kalau aspirasi dari grassroots sendiri seperti apa di Partai Demokrat? Apakah ingin berkoalisi atau oposisi sebetulnya nanti ke depan, Pak Didi? Partai Demokrat menjunjung tinggi, mendukung sepenuhnya pemerintahan siapapun pemenangnya yang bisa memberikan hal yang terbaik bagi bangsa ini, memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi bangsa ini. Dan kita tentu menunggu siapa pemenangnya sampai tanggal 22 Mei ini, saya kira. Itu yang harus kita bersama-sama menjaga situasi ini agar kondusif, agar aman, tentram, dan damai. Baik, Pak Didi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dialog bersama Pak Taslim. Pak Taslim, kalau misalnya memang sudah ada hitung-hitungannya begitu, bukankah kemudian nanti kalau masuknya Partai Demokrat menjadi koalisi, bukankah ini juga akan menjadi mengurangi jatah dari koalisi yang sudah terbentuk saat ini? Anda bicara pengandaian ya. Yang jelas koalisi itu kan maksudnya bersama-sama membangun bangsa. Tadi kita sudah dengar Pak Didi menegaskan lagi sikap kenegarawanan Partai Demokrat mendukung siapapun pemerintah yang sah. Jadi itu prinsipnya dulu. Soal koalisi bagi-bagi itu kan ke belakang. Partisipasi politik
kebersamaan dalam koalisi tidak harus selalu diikuti dengan bagi-bagi. Tapi prinsipnya kami partai koalisi yang sudah terbangun 1 tahun lebih ini welcome menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai kepada Pak Jokowi sebagai paslon terpilih. Oke, tidak ada masalah ya. Soal yang lain-lain itu kita urus belakangan. Prinsipnya masyarakat ini bersatu dulu, potensi kebangsaan kita optimal untuk menatap ke depan. Baik, Pak Taslim, kemarin Mas AHY datang dengan mobil berplat nomor B 2024 AHY. Nah, ini kan banyak orang yang kemudian mengasosiasikan, wah ini jangan-jangan persiapan menuju 2024. Saya nggak sempat nanya ke Pak Didi tadi, tapi kalau tanggapan dari TKN seperti apa? Kalau misalnya memang ini sebagai upaya Mas AHY untuk menyambut 2024. Jadi begini, Pak AHY ini kan mau tidak mau kan mesti dianggap sebagai putra mahkota Partai Demokrat. Semua gerak-gerik, semua apa yang dia pakai itu menjadi sorotan dan penuh penafsiran. Bisa yang seperti Anda katakan, tapi bisa saja plat nomor itu juga kebetulan seperti itu. Tapi apapun itu, kalau itu akan membuat kita semakin kuat sebagai barisan besar masyarakat Indonesia menuju ke depan, kita welcome. Nggak penting sinyal-sinyal yang ditunjukkan, tapi yang penting praktek setelah pengumuman resmi KPU kita akan lihat nanti, karena Pak SBY maupun AHY tadi Pak Didi juga mengatakan menunggu, setelah itu tentu akan ada sikap baru Partai Demokrat. Mengapa demikian? Setahu saya koalisi dengan 02 itu memang koalisi dalam Pilpres, bukan koalisi setelah Pilpres. Nah, jadi ini sangat positif, ini sangat konstruktif bagi bangsa kita. Kalau partai-partai lain berpikir seperti Partai Demokrat, saya kira ke depan kita akan lebih baik, walaupun pandangan-pandangan yang kritis, konstruktif, kritik-kritik tetap kita perlukan. Tetapi menuju ke depan menghadapi kompetisi bangsa-bangsa ini, kita perlu lebih kuat persatuan. Ini terakhir Pak Taslim sebelum kita sudah dialog. Ini kan Pak Zulkifli Hasan dari PAN mendatangi Pak Jokowi. Mas AHY juga bertemu. Ini tandanya apa ini? Beberapa partai politik di BPN mulai mendekati atau seperti apa? Diterjemahkan tandanya itu adalah kematangan kita berdemokrasi. Banyak partai-partai yang seperti saya katakan tadi memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Memang kepentingan bangsa di atas, baru kepentingan golongan dan partai politik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli, apa yang dilakukan oleh Pak AHY, kebetulan warnanya sama dengan Nasdem itu, kedua-duanya biru. Saya kira itu tanda-tanda yang baik buat bangsa kita, bahwa kita semakin matang dalam berdemokrasi. Pak Taslim, terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih.